Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ja'ahum, maka ketika datang pada mereka Fir'aun dan bala tentaranya, opal haqqu, kebenaran, maksudnya mukjizat yang Allah tampakkan kepada Nabi Musa berupa tongkat berubah jadi ular, tangan bisa bersinar, min intina, dari sisiku Allah. Qalu, maka berkata mereka, Fir'aun dan bala tentaranya dan malak-malaknya, inna hadza, sesungguhnya ini la sihrun, sihir, mubinun, yang jelas. Ketika kebenaran dari sisiku Allah datang kepada mereka lewat Nabi Musa, tongkat dilepaskan, berubah jadi ular yang besar sekali, tangan bisa bersinar putih yang tidak membuat mata itu silau. Maka mereka mengatakan, ini merupakan sihir yang jelas. Jelas sihir ini. Jadi bukannya menggerakkan dia untuk beriman, tapi justru dia mengatakan ini adalah sihir yang jelas. Qala, berkata sapa Musa, Nabi Musa, ataquluna, adakah berkata kalian, lil haqqi, pada kebenaran, lamma ja'akum, ketika datang apa kebenaran pada kalian, asihrun, adakah sihir hadza ini kebenaran, padahal wala yuflihu, dan tidak akan beruntung, sepo as-sahiruna, tukang sihir. Lantas Nabi Musa menyampaikan, apakah ketika kebenaran datang kepada kalian, lantas kalian mengatakan, in hadza lasir mubin, apakah ini sihir? Tongkat jadi ular, tangan bisa bersinar. Padahal tukang sihir itu dia tidak akan beruntung. Banyak cerita-cerita, apapun yang tukang sihir lakukan itu nggak ada untungnya. Qalu, berkata mereka Fir'aun dan malak-malaknya, ajik tanah, adakah datang engkau padaku, lital fitana, agar membelokkan engkau padaku, amma, dari apa-apa, wajadna, yang menjumpai aku, alaihi, atas ma, aba'ana, pada bapak-bapakku. Lantas Fir'aun dan malak-malaknya berkata, wahai Musa, engkau datang kepada saya, apakah bertujuan untuk membelokkan dari apa yang aku jumpai peninggalan nenek moyangku, yaitu menyembah pada berhala, menyembah pada patung-patung itu. Lalu aku bisa ngikuti apa yang kamu sampaikan. Watakuna, dan ada iku lakuma, bagi engkau berdua,
ini Musa dan Harun, opo al-kibriya'u, kepemimpinan, fil ardi, di dalam bumi. Lantas, kepemimpinan di bumi itu untuk kamu berdua. Kamu yang mimpin, mengajak kepada orang-orang penduduk Mesir sini untuk mengikuti pada apa yang menjadi ajaanmu, apa yang kamu sampaikan. Wa ma nahnu, dan tidak ada aku lakuma pada engkau berdua, Musa dan Harun, bimu'minin, orang-orang yang beriman. Udahlah, pokoknya aku nggak mau percaya dengan engkau berdua. Kamu kesini tujuannya untuk merubah akidah yang kita yakini, peninggalan nenek moyang saya. Kamu minta, kamu mengajak saya untuk ikuti ajakan kamu. Kamu sebagai pemimpin di Mesir sini. Udah nggak bisa. Pokoknya aku nggak percaya apa yang kamu sampaikan. Waqala, berkata sopo Fir'aunu Fir'aun. Jadi tadi fil ardi itu maksudnya bumi Mesir. Wa takuna lakumal kibriya'u fil ard, itu di bumi Mesir. Jadi Musa dan Harun menggantikan untuk memimpin negara Mesir. Waqala, berkata sapa Fir'aunu Fir'aun, u'tuni, mendatangkanlah kalian padaku, bikulli sahirin, dengan tiap-tiap tukang sihir, alimin, yang pinter. Fir'aun dia berusaha untuk menandingi apa yang Musa lakukan. Karena itu dianggap sihir. Maka ditandingi dengan sihir pula. Fir'aun memerintahkan kepada malak-malaknya itu untuk mendatangkan tukang sihir yang pinter. Jadi panggil semua para tukang sihir yang hebat-hebat itu. Dibuat, ya, kalau sekarang mungkin ada penerobos untuk berbagai tempat-tempat itu, di mana tukang sihir yang pinter itu diundang di kerajaannya Fir'aun. Singkat cerita, falamma ja'a, maka ketika datang, sopa saharatu, beberapa tukang sihir. Qala, berkata sopo Musa, qala, berkata lahum, pada mereka saharoh. Sopo Musa, Nabi Musa, alku, menjatuhkanlah kalian, ma, pada apa-apa, antum, kalian saharoh, mulkuna, orang-orang yang menjatuhkan. Kalau dalam ayat lain diterangkan, itu disepakati, yuksharon nasu yaumuz zinah. Jadi manusia-manusia dihadirkan, dikumpulkan di hari perhiasan, hari perayaannya, biar menyaksikan kehebatan antara sihir Musa dan sihir-sihir yang didatangkan oleh Fir'aun. Nah, pas hari hanya, Nabi Musa bilang, alku ma antum mulkun. Udah, jatuhkan yang kalian jatuhkan. Kalau dalam surat Asy-Syu'ara diterangkan, fa'alqau hibalahum. Mereka menjatuhkan tali-talinya. Wa isiyahum, dan tongkat-tongkat mereka. Dengan mengatakan, bi'izzati fir'aun, innala nahnul ghalibun. Dan yang mereka jatuhkan itu, semuanya berubah jadi ular. Mereka mengatakan, bi'izzati fir'aun, innala nahnul ghalibun. Dengan kemuliaan Fir'aun, kitalah sebagai pemenangnya.
Falamma alqau, maka ketika menjatuhkan mereka tali-tali yang mereka punya, tongkat-tongkatnya, dan semua berubah jadi ular. Qala berkata sapa Musa, Nabi Musa, ma apa-apa jitum yang mendatangkan kalian, bi dengan ma, iku asihru sihir. Apa yang kau datangkan, yang kau hadirkan, semua itu adalah sihir, kata Musa. Innallaha, sesungguhnya Allah, sayubtiluhu, akan membatalkan sapa Allahu pada sihir. Allah akan membatalkan pada sihir. Allah akan mengalahkan pada sihir-sihir yang ada. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuslihu, tidak memperbaiki sapa Allah amalal mufsidin, pada perbuatannya orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini Musa dengan yakin dan mengatakan bahwa ini adalah perbuatan sihir. Allah pasti akan membatalkan, Allah akan mengalahkan. Dan Allah nggak akan memperbaiki pada perbuatannya orang yang berbuat kerusakan. Nggak mungkin mereka itu bisa menang. Yakin Musa bahwa sebagai pemenangnya. Wa yuhiku, dan membenarkan atau menghakkan, membenarkan sapa Allah al-haqqa, pada kebenaran. Bi kalimatihi, dengan kalimatnya Allah. Allah membenarkan kebenaran dengan kalimatnya, dengan janji-janjinya. Kemenangan ada pada orang iman, kekalahan ada pada orang kafir. Walau kariha, walaupun benci sopo al-mujrimun, orang-orang yang berdosa. Jadi Allah itu selalu membenarkan dengan kalimatnya, dalam arti memberikan kemenangan kepada orang-orang yang beriman. Walaupun orang-orang kafir itu, orang-orang yang berdosa itu, mereka tidak suka, mereka benci. Dalam riwayat diterangkan itu, setelah mereka menjatuhkan tali dan tongkat-tongkatnya itu dan berubah jadi ular, kemudian Nabi Musa melemparkan tongkatnya, berubah menjadi ular yang besar sekali. Fa idza hiya talqafu ma yafikun. Tongkat yang dilemparkan Musa dan berubah jadi ular itu memakan semua sihir-sihir mereka. Akhirnya para tukang sihir itu, mereka mengaku kalah dan bersujud menyatakan beriman. Amanna birabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Mereka mengatakan, aku beriman pada Tuhan semesta alam, yaitu Tuhannya Musa dan Harun. Maka tampaklah kebenaran dengan kalimatnya Allah, dengan kuasanya Allah. Musa sebagai pemenang, Fir'aun sebagai orang yang dikalahkan. Fama amana, maka tidak iman li Musa, pada Nabi Musa, illa kecuali dzurriyatun, keturunan, min qaumihi, dari kaumnya Musa, bisa, atau kaumnya Fir'aun. Ini keterangannya bisa dua, bisa dari kaumnya Nabi Musa, yaitu orang-orang Bani Israel, atau bisa dari kaumnya Fir'aun, yaitu ya sebagian kecil lah, termasuk dari kaumnya Fir'aun itu ya istrinya Fir'aun, yaitu Asia, termasuk Masyito. Nah, itu
bagian kecil dari kaumnya Fir'aun. Ala khaufin atas takut. Di mereka iman selalu diliputi rasa takut min Fir'aun dari Fir'aun. Wa malaihim dan mulia-mulianya Fir'aun atau perkumpulannya mereka. Fir'aun dan bala tentaranya. Ayyaftinahum memfitnah atau merusak sapa Fir'aun pada mereka. Jadi orang-orang yang beriman itu selalu diliputi rasa takut dari Fir'aun dan bala tentaranya bahwa mereka akan merusaknya. Wa inna Fir'aun dan sesungguhnya Fir'aun la'alin niscaya sombong fil ard di dalam bumi. Memang Fir'aun itu sombong di dalam bumi. Bahkan dalam ayat lain terangkan dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kalian yang luhur. Wa innahu dan sesungguhnya Fir'aun la minal musrifin termasuk orang-orang yang melewati batas. Fir'aun itu tergolong orang yang melewati batas, orang yang melanggar. Keterlaluan itu. Dia sebagai hamba, tapi mengaku sebagai Tuhan. Wa qala berkata sapa Musa Nabi Musa, ya qaumi hai kaumku, in kuntum jika ada kalian, amantum beriman kalian, billahi pada Allah, fa'alaihi maka atas Allah tawakkalu, berserah dirilah kalian, in kuntum jika ada kalian, muslimina orang-orang yang Islam. Nabi Musa menasihati kepada kaumnya, jika kalian betul-betul iman kepada Allah, betul menyerah kepada Allah, maka semua urusan serahkan kepada Allah. Walaupun rasa takut tapi wis pasrah, ndonga ning Gusti Allah. Faqaulu maka berkata mereka kaum, Allah atas Allah tawakalna berserah diri aku. Kaumnya mereka ngikuti apa yang Nabi Musa nasihatkan agar berserah diri kepada Allah. Maka mereka mengatakan, Allah tawakalna, aku berserah diri kepada Allah. Rabbana wahai Tuhanku, la taj'alna janganlah menjadikan ke Allah padaku fitnah atau kerusakan lil qaumi dzalimin bagi kaum yang zalim. Ya Allah, janganlah kau jadikan saya itu menjadi fitnah bagi kaum yang zalim. Dalam arti jangan sampai mereka itu bisa mengalahkan saya, merusak saya, sehingga mereka merasa benar apa yang mereka yakini. Jadi persangkaannya mereka dalam kebenaran. Wa najina dan menyelamatkanlah engkau Allah padaku birahmatika dengan rahmat engkau Allah. Minal qaumil kafir dari kaum yang kafir. Ya Allah, selamatkanlah saya dengan rahmatmu dari kaum yang kafir. Wa auhayna dan memberi wahyu aku Allah ila Musa pada Musa. Wa akhi dan pada saudaranya Nabi Musa. Antabawwa'a menempatkanlah engkau berdua li qaumikuma pada kaum engkau berdua. Bimisra pada Mesir. Buyutan pada beberapa rumah. Jadi karena Fir'aun terus mengancam kepada Musa dan pengikutnya, maka Allah memberi wahyu kepada Musa dan saudaranya itu Harun untuk menempatkan kaumnya di rumah yang ada di Mesir. Wa ja'alu dan menjadikanlah kalian buyutakum pada beberapa rumah kalian kiblatan pada kiblat. Di rumah-rumah yang ada itu dijadikan ada kiblatnya, ke arah kiblat. Untuk mengerjakan ibadah, untuk mengerjakan sholat. Wa aqimu dan menetapilah kalian as-sholata pada sholat. Wa basyir, memberilah kabar gembira al-mu'minin pada orang-orang yang beriman. Berilah kabar gembira, hei Musa, kepada orang-orang yang beriman. Wa basyir itu memberilah kabar gembira engkau Musa al-mu'minin pada orang-orang yang
beriman. Di para pengikutmu, beritahu, beri kabar gembira bahwa mereka sebagai pemenangnya nanti. Nah, ini bisa dijadikan sebagai dalil bahwa kalau memang betul-betul keadaan itu genting, menakutkan, boleh sholat di rumah. Sholat wajib berada di rumah. Dalil ala jawazi sholati khaif al-maktubah fi baitihi. Jadi bolehnya mengerjakan sholat wajib keadaan takut di dalam rumahnya. Memang genting betul waktu itu. Sehingga sholat tetap ditegakkan. Ya, tentunya tanpa sepengetahuan Fir'aun dan bala tentaranya. Wa qala berkata sapa Musa Nabi Musa, Rabbana wahai Tuhanku, innaka sesungguhnya engkau, ataita memberi engkau, Fir'auna pada Fir'aun, wa mala'ahu dan mulia-mulianya Fir'aun, para pendamping-pendampingnya, zinatan pada perhiasan. Ya Allah, Fir'aun dan malak-malaknya itu kau beri zina, perhiasan. Jadi kemewahan. Ya, berupa pakaian, peralatan, dan macam-macam perhiasan. Wa amwalan dan beberapa harta. Harta yang mereka punya itu luar biasa. Banyak. Fil hayatiddunya dalam kehidupan dunia. Ya Allah, di dunia engkau memberi kepada Firaun dan malak-malaknya itu hiasan dan harta. Memang semua itu serba emas. Tempat-tempat emas. Waktu tahun 97, saya dan rombongan ke sana itu betul dilihat tempat tidurnya emas, semuanya serba emas itu, kemewahan. Rabbana wahai Tuhanku liyudillu, agar menyesatkan mereka, Fir'aun dan malak-malaknya, ansabilik dari jalan engkau, maksudnya agama engkau. Justru ya Allah, harta dan hiasan yang kau berikan pada mereka, itu mereka gunakan untuk menyesatkan jalan engkau yang benar. Rabbana wahai Tuhanku itokmis, menghapuslah engkau Allah, menghancurkanlah engkau Allah, ala amwalim atas beberapa harta mereka. Ya Allah, hancurkan harta mereka. Wasdud dan mengeraskanlah engkau Allah, menyangatkanlah engkau Allah, ala qulubim atas beberapa hati mereka. Ya Allah, buatlah hati mereka itu keras. Fala yu'minu, maka tidak iman mereka. Hatta yarau, sehingga melihat mereka al-adzab al-alim, pada siksa yang menyakitkan. Maka mereka tidak beriman, mereka tidak bisa iman sehingga melihat siksaan yang menyakitkan. Qala berfirman sapa Allah, qad ujibat, sungguh dikabulkan. Apa dakwatukuma, doa engkau berdua. Berdua ini Nabi Musa dan Harun. Fastaqima, maka tetaplah engkau berdua. Oke Musa, Harun, doamu dikabulkan. Kamu supaya tetap istiqomah, tetap ya mentaati peraturan, tetap melaksanakan ibadah, tetap berusaha pada kebenaran. Jangan takut. Wala tattabi'ani, dan sungguh jangan mengikuti engkau berdua sabilal ladzina, pada jalannya orang-orang la ya'lamun, yang tidak mengetahui mereka. Engkau berdua jangan sampai mengikuti jalannya orang-orang yang tidak ngerti. Jangan terpengaruh dengan usaha mereka, dengan
perilaku mereka, supaya istiqomah, tetap dalam ketaatan. Janji Allah pasti menolong kepada Nabi Musa, mengabulkan doanya Nabi Musa. Dalam kenyataannya, prakteknya, terkabul doanya Musa itu setelah 40 tahun. Jadi diriwayatkan bahwa maka sahabat hadits dakwah, Nabi Musa diam setelah doa ini, dan Allah mengatakan, qad ujibat da'watukuma, itu nunggu selama 40 tahun. Wajawazna, dan melewatkan aku Allah, bi Bani Israel, pada orang-orang Bani Israel, al-bahro, pada laut. Orang-orang Bani Israel aku lewatkan pada laut Kulzum itu namanya. Bahrul Kulzum. Fatbahu, maka mengejar pada mereka Bani Israel sapa Fir'aun. Wa junudu, dan bala tentaranya Fir'aun. Bagian karena dengki, wa aduan, dan memusuhi. Lalu Fir'aun dan bala tentaranya mengejar kepada orang-orang Bani Israel karena dia dengki dan memusuhi. Di malam hari Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa untuk mengajak semua pengikutnya keluar dari Mesir. Karena innakum muttabaun, kalian nanti akan dikejar oleh Firaun dan bala tentaranya. Maka keluarlah Nabi Musa dan pengikutnya. Betul itu. Firaun dan bala tentaranya mengejar kepada orang-orang Bani Israel. Sampai di laut Kulzum. Makin dekat Firaun. Makin dekat. Inna mudrakun, Pak Musa gimana ini? Kita akan terkejar, tersusul kita ini. Musa tetap tenang dan memohon kepada Allah. Kemudian beri wahyu untuk memukulkan tongkatnya di laut. Dipukullah laut itu. Maka terbelah. Fanfalaqal bahr, maka terbelah lautan itu. Menjadi beberapa belahan, kullu firqin kataudil azim. Setiap belahan itu seperti gunung yang besar. Musa dan orang Bani Israel melewati laut itu. Dikejar oleh Firaun. Kalau dalam cerita itu, setelah Musa dan orang Bani Israel sudah melewati laut itu, laut mau dipukul, biar segera kembali. Oleh Allah, diberi wahyu, biarkan saja laut terbuka. Aku sengaja menggiring mereka untuk menenggelamkannya. Akhirnya Firaun masuk ke laut, dan bantarannya, laut kembali dengan sendirinya. Habislah, meninggal Firaun dan bala tentaranya, semuanya. Hatta sehingga idza adrakahu, ketika menjumpai pada Fir'aun, opal goroku tenggelam. Ketika Fir'aun mau tenggelam, qala, maka berkata sapa Fir'aun, amantu, aku beriman. Anau, sesungguhnya kelakuan, la ilaha, tidak ada Tuhan, illallazi, kecuali yang amanat iman, bi dengan ladzi, sopo Banu Israel, orang-orang Bani Israel. Wa ana, dan aku, minal muslimin, dari orang-orang yang Islam, orang-orang yang menyerah.
ketika Fir'aun mau tenggelam, dia mengatakan, aku beriman bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali zat yang tidak ada Tuhan kecuali zat yang orang-orang Bani Israel menyatakan iman. Dan aku termasuk orang yang Islam. Al-ana, adakah sekarang? Allah mengatakan, apakah sekarang kamu baru mau menyatakan iman? Sudah mau tenggelam, mau mati, baru menyatakan iman. Padahal, waqad asaitu, dan sungguh telah menentang kau belum sebelumnya. Sudah banyak peringatan-peringatan. Kamu tidak percaya, kamu menentang. Sekarang baru iman kamu? Wa kunta, dan telah ada engkau minal mufsidin, termasuk orang berbuat kerusakan. Kalau di hadis diterangkan gini. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala lama aghraqallahu Fir'aun, ketika Allah menenggelamkan Fir'aun, maka Fir'aun mengatakan, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bi banu Israel. Faqala Jibril, maka Jibril mengatakan, ya Muhammad, falau ra'aitani wa ana akhidhun min halil bahri fa'atussuhu fihi. Wahai Muhammad, kalau kamu tahu saya waktu itu aku mengambil di endut tanah laut itu, aku ambil, aku masukkan di dalam mulutnya Fir'aun. Karena apa? Makhofata antudrikahur rahmah. Khawatir kalau rahmat itu menimpa kepada Fir'aun. Saking terlalu Fir'aun itu, saya mau makanya tutup mulutnya pakai endut itu, endutnya laut itu. Jadi kalau di ayat diterangkan, taubat itu bisa diterima apabila kematian belum datang kepada dia. Tapi kalau udah mau mati baru tobat, maka nggak akan diterima. Nabi mengatakan, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah itu menerima tobatnya hamba selama belum sekarat. Udah mau tenggelam, dia baru tobat, tidak diterima. Fal yauma, maka di hari ini, nunajjika, menyelamatkan aku Allah pada engkau Fir'aun, bibadanika, dengan badan engkau. Sekarang, badan kamu aku selamatkan. Kalau dalam cerita itu, orang ragu. Fir'aun itu tenggelam enggak? Nah, dengan dimunculkan lagi badan dia itu, orang yakin bahwa dia telah meninggal dunia. Walitakuna, dan litakuna, agar ada liman khalfaka, bagi orang khalfaka di belakang kau, ayatan ayat. Biar itu jadi ayat untuk generasi berikutnya, orang di belakang kamu. Bahwa kamu itu bukan Tuhan, hanya ngaku sebagai Tuhan. Kamu itu manusia biasa. Tuhan yang sebenarnya itu adalah Allah. Nah, buktinya apa? Kalau bukan Tuhan itu, dia bisa mati. Sekarang jasadnya Fir'aun itu disimpan di museum di Mesir sana itu. Dulu tahun 87 saya pernah ke sana melihat bagaimana wujudnya Fir'aun itu. Dikenal dengan Ramses II. Ada 12 Fir'aun. Yang musuhnya Musa itu adalah Ramses II. Itu wujudnya, badannya masih utuh. Yang lainnya itu enggak utuh. Ada yang hilang kakinya, hilang tangannya. Nah, dulu pernah sempat memfoto fotonya Fir'aun. Ini fotonya. Kelihatan enggak? Enggak kelihatan toh? Ya sudah. Nah, ini wujudnya Fir'aun yang dulu ngaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Jadi bangkai dia. Wa inna katsirun, dan sesungguhnya banyak
minan nasi dari manusia, an ayatina dari ayatku Allah, la ghafil bisa orang-orang yang lupa. Memang umumnya manusia itu lupa dari ayatku Allah, tidak percaya. Walaqad bawana dan Isa sungguh menempatkan aku Allah, Bani Israel pada orang-orang Bani Israel, mubawwa asyidikin pada tempat yang benar. Setelah Fir'aun meninggal dunia, selesai sudah ceritanya Fir'aun, tenggelam di Bahrul Kulzum itu. Lantas aku Allah menempatkan orang Bani Israel di tempat yang benar, yaitu di Syam, di Palestina. Warazaqahum dan memberi rezeki aku Allah pada mereka minat thayyibah dari yang baik-baik. Mereka orang Bani Israel aku beri rezeki yang baik-baik. Jadi macam-macam rezeki yang halal itu ada di daerah Syam sana. Tanaman-tanaman itu bisa tumbuh dengan subur. Buah-buahan semuanya ada di sana. Aku berikan kepada orang-orang Bani Israel. Famakhtalafu maka tidak berselisih mereka. Hatta jauh sehingga datang pada mereka opal ilmu. Jadi orang-orang Bani Israel itu enggak berselisih sehingga ilmu itu datang. Sebelum Allah mengutus Nabi Muhammad, mereka itu bersatu. Mereka enggak berselisih. Sampai ilmu itu datang, Al-Quran maksudnya. Al-Quran datang, maka mereka jadi berselisih. Maksudnya, di antara mereka itu ada yang beriman, ada yang kafir. Iman kepada Al-Quran, ada yang tidak percaya. Inna rabbaka sesungguhnya Tuhan kau Muhammad, ya qadhi akan menghukumi sapa Allah bainahum di antara mereka. Yaumal kiamati di dalam hari kiamat. Fima di dalam apa-apa. Kanu yang ada mereka. Fi di dalam ma yakhtalifuna berselisih mereka. Nanti dari kiamat Allah akan menghukumi di dalam apa yang mereka itu berselisih. Yang iman dibalas dengan surga, yang tidak iman diancam masuk ke dalam neraka. Yang iman contohnya Abdullah bin Salam dan pengikut-pengikutnya. Fa in kunta maka jika ada engkau Muhammad fi syakkin di dalam ragu mimma dari apa-apa anzalna yang telah menurunkan aku Allah ilaika pada engkau Muhammad. Fas'al maka bertanyalah engkau Muhammad alladzina pada orang-orang yaqra'una yang membaca mereka al-kitab pada kitab Taurat dan Injil min qablika dari sebelum engkau Muhammad. Wahai Muhammad, jika engkau ragu, tidak yakin dengan apa yang aku turunkan kepada engkau, tanyalah kepada orang-orang ahli kitab yang mereka membaca kitabnya sebelum kamu. Ya diantaranya Abdullah bin Salam. Bagaimana penjelasan yang ada dalam kitab Taurat dan Injil tentang kamu Muhammad? Karena tentang sifat-sifat kamu, semuanya itu sudah terperinci, diterangkan dalam kitab Taurat dan Injil. Laqad ja'aka niscaya sungguh telah datang pada engkau Muhammad apal haqqu kebenaran. Kebenaran sungguh datang kepada engkau Muhammad. Kamu nanti yakin betul bahwa apa yang kamu yakini, yang kamu bawa itu adalah barang hak, barang benar. Mirrobika dari Tuhan engkau Muhammad. Fala takunana maka sungguh jangan ada engkau Muhammad
minal mumtarin, dari orang-orang yang ragu. Jadi kamu jangan menjadi orang yang ragu. Walaupun dicaci, dimaki, diolok-olok, yakin kamulah dalam kebenaran. Karena kebenaran Allah yang menentukan. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Muhammad, kamu jangan ragu. Wala takunanna, dan sungguh jangan ada engkau Muhammad minal ladzina, termasuk orang-orang kadzabu yang mendustakan mereka bi ayatillahi, pada ayat-ayatnya Allah. Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kamu jangan tergolong orang-orang yang mendustakan pada ayat-ayatnya Allah. Fatakuna, maka ada engkau Muhammad minal khosirin, termasuk orang-orang yang rugi. Kalau engkau Muhammad sampai mendustakan ayat-ayat Allah, maka tergolong orang-orang yang rugi nanti di hari kiamat. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang haqqat, yang wajib alim atas mereka opo kalimatu rabbika, kalimat Tuhan kau Muhammad, maksudnya siksa. Iku la yu'minuna, tidak beriman mereka. Jadi orang-orang yang wajib terkena siksa sesuai kalimat Tuhanmu Muhammad, dia tidak akan beriman. Jadi kalau sudah tertulis dia akan terkena siksa, Allah mengatakan dia terkena siksa, apapun dia nggak akan beriman. Walau ja'atum, walaupun datang pada mereka opo kullu ayatin, tiap-tiap ayat. Walaupun macam-macam ayat, macam-macam bukti disampaikan kepada mereka, tetap nggak mau beriman. Karena apa? Memang paketnya itu dia tidak beriman. Paketnya itu terkena siksa, masuk ke dalam neraka. Hatta yarau, sehingga mengetahui mereka al-adzab al-alima, pada siksa yang menyakitkan. Sampai dia itu betul-betul melihat siksa yang menyakitkan. Baru terbuka, percaya, menyatakan iman. Tapi imannya itu sudah tidak bermanfaat. Jadi oleh cetaknya, udah ketentuannya, paketnya itu terkena siksa, walaupun tahu banyak macam-macam bukti, macam-macam ayat, tetap nggak mau beriman. Sampai dia tahu siksa yang menyakitkan. Baru sadar, tapi imannya tidak akan diterima. Falaula kanat, endala ada opo koryatun, desa amanat iman, opo koryah fanafa'aha, maka memanfaatiha pada koryah opo imanuha, imannya koryah. Hendaklah suatu desa itu menyatakan iman, dan imannya itu bisa bermanfaat. Jadi ketika ada Rasul datang, penyampai datang, dia bisa menerima, bisa memahami, mantep, maka bisa bermanfaat itu. Karena apa? Kalau imannya itu ketika datang siksa, maka tidak ada manfaatnya. Illa, kecuali kaum Yunusa, kaumnya Yunus. Jadi kalau imannya itu sebelum siksa datang, itu bisa diterima. Tapi kalau imannya itu ketika siksa datang, nggak akan diterima, nggak akan manfaat. Kecuali hanya kaumnya Nabi Yunus. Lama amanu, ketika beriman mereka, kasafna, maka membuka aku Allah, menghilangkan aku Allah, anhum, dari mereka, adzabal khizi, pada siksa hina,
fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia. Wa matta'nahum, dan memberi kesenangan aku Allah pada mereka ilahin, sampai masa. Kalau dalam ayat lain diterangkan, kaumnya Nabi Yunus diajak untuk beriman dan diancam akan terkena siksa. Tapi mereka tidak percaya. Akhirnya Nabi Yunus pergi naik perahu, dan perahunya itu terlalu banyak penumpang, harus ada yang dikorbankan. Jatuh pada Nabi Yunus. Dilemparkan ke laut, dimakan oleh ikan. Allah titipkan Nabi Yunus ke dalam perutnya ikan. Akhirnya sampai beberapa lama itu terus dikeluarkan dari perutnya ikan. Nah, kaumnya itu mereka berusaha mencari Nabi Yunus. Karena apa? Siksa mau datang dan dia betul-betul menyatakan taubat dengan taubatan nasuha. Dan udah mau terkena siksa itu. Karena dengan kesungguhan mereka, taubatan nasuha itulah mereka bisa selamat. Enggak jadi terkena siksa. Itu terjadi hanya kaumnya Nabi Yunus. Walau sya, dan jika menghendaki, sapa rabbuka Tuhan kau Muhammad, la amana, niscaya beriman, sapa man orang fil ard, di dalam bumi, kulluhum, kesemuanya mereka. Jadi kalau jami'an, kesemuanya, kulluhum masing-masing, atau kesemuanya mereka, jami'an kesemuanya. Jika Allah menghendaki, semua penduduk bumi itu menyatakan iman, itu bisa. Itu kuasa Allah. Allah yang menentukan. Itu menunjukkan bahwa hidayah itu hanya miliknya Allah. Allah memberikan hidayahnya hanya orang-orang yang menjadi kekasihnya, menjadi pilihannya. Afa anta, adakah engkau Muhammad, ikut tukrihu, memaksa engkau, an-nasa, pada manusia, hatta yakunu, sehingga ada mereka mukminin, orang-orang yang beriman. Wahai Muhammad, apakah kamu itu memaksa mereka sehingga mereka itu semuanya mau beriman? Dalam arti, walaupun dipaksa, kalau Allah menentukan tidak, ya tidak akan bisa. Karena tugasnya Nabi Muhammad itu adalah hanya menyampaikan. Dipaksa tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh memaksa mereka untuk harus beriman. Karena hidayah itu Allah yang paring. Wa ma kana, dan tidak ada linafsin, bagi diri, opo antuk mina, beriman, opo nafsin, ila, kecuali biidnillahi, dengan izinnya Allah. Karena setiap diri itu tidak akan bisa beriman kecuali dengan izin Allah, peparing dari Allah. Wa yaj'alu, dan menjadikan sapa Allah arijsa, pada siksa, pada jember jelek, siksa maksudnya, alal ladzina, atas orang-orang, la ya'qilun, yang tidak berakal mereka. Allah jadikan siksa itu untuk orang yang tidak berakal. Ketika orang itu tidak mau beriman, tidak mau mengakui Allah sebagai zat yang esa, berarti dia itu tidak berakal. Maka siksa untuk mereka. Kewajiban manusia itu untuk ibadah yang utama. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kok enggak ibadah? Berarti namanya tidak berakal. Ancamannya adalah siksa. Qul, berkatalah engkau Muhammad, ungzuru, melihatlah kalian, apakah za ini, sesuatu maksudnya, fis samawati, di dalam beberapa langit, wal ardi, dan bumi. Wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka-mereka itu, coba perhatikan, apa-apa yang ada di langit maupun di bumi. Langit begitu luasnya,
itu tanpa ada tiang. Bighairi amatin tarawunaha. Ada matahari, ada bulan, ada semuanya, ada bintang-bintang itu. Itu bukti kekuasaan Allah. Di bumi ada gunung, ada tanaman, bermacam-macam itu. Wa ma tughni, tidak bisa menolak. Opal ayat itu beberapa ayat. Wa nudhur, dan beberapa orang yang menakut-nakuti. Nudhur itu adalah jamaknya nadhir. Jadi maknanya beberapa orang yang menakut-nakuti. An qaumin, dari kaum la yu'minun, yang tidak beriman mereka. Jadi ayat-ayat yang ada di langit di bumi itu tidak bisa menolak. Jadi ayat yang ada dan orang-orang menakut-nakuti para rasul itu tidak bisa menolak dari kaum yang tidak beriman. Tidak membuat hati mereka itu terbuka. Tetap nggak mau beriman, memang cedaknya tidak beriman. Fal yantadiruna, maka tidak menunggu mereka. Ila, kecuali misla ayyamil ladzina, semisalnya harinya orang-orang khalau yang telah lewat mereka min qablihim, dari sebelum mereka orang kafir Mekah. Jadi mereka orang kafir Mekah itu tidak menunggu untuk beriman kecuali seperti hari-hari yang menimpa kepada orang-orang sebelum mereka, yaitu siksa. Orang-orang dulu, Rasul datang menyampaikan risalahnya, mereka tidak percaya. Baru percaya ketika siksa itu datang. Itu pun yang ditunggu oleh orang-orang kafir Mekah. Kalau begitu, kul, berkatalah engkau Muhammad, fantadhiru, maka menunggulah kalian datangnya siksa. Ini sesungguhnya aku, Nabi Muhammad, ma'akum, beserta kalian, minal muntadhir, dari orang-orang yang menunggu. Silakan kalau menunggu siksa datang. Aku pun juga menunggu beserta kalian. Ini ayat ini mansukh. Nasihnya Saif. Di waktu itu ya awalnya ya ditunggu, tapi akhirnya ketika Islam sudah kuat, ya nggak boleh menunggu. Kalau nggak iman, nggak Islam, harus diperangi di zaman Nabi. Tsumma nunajji, kemudian menyelamatkan aku Allah, rusulana, pada beberapa utusanku. Waladzina, dan orang-orang amanu, beriman mereka. Kemudian aku Allah menyelamatkan kepada para rasulku dan juga orang-orang yang beriman. Kadzalika, demikian itu menyelamatkan, hakon, wajib, alaina, atasku Allah, nunjil mu'minina, menyelamatkan orang-orang yang beriman. Wajib bagiku Allah untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman. Itu sudah menjadi sunnatullah, ketentuan Allah, bahwa pada akhirnya nanti orang iman sebagai pemenangnya. Wal akibatu lil muttaqin, akibat yang terakhir itu nanti ada pada orang-orang yang beriman. Kul, berkatalah engkau Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ini ya orang-orang kafir Mekah waktu itu dan sekitarnya. In kuntum, jika ada kalian, iku fi syakin, di dalam ragu, mintiri, dari agamaku. Jika kalian itu meragukan agama saya, kalian tidak percaya, fala a'budu, maka tidak menyembah aku, alladzina, pada orang-orang, ta'buduna, yang menyembah kalian, min dunillah, dari selain Allah. Kalau kamu meragukan agama saya, maka aku tidak akan menyembah orang-orang yang kalian sembah selain Allah. Karena apa? Berhala yang kau sembah itu tidak bisa memberikan manfaat maupun madorot.
itu adalah berupa patung benda yang mati, yang kamu yakini itu sebagai Tuhan. Maka aku tidak mau. Walakin akan tetapi abudu menyembah aku Allah pada Allah. Alladzi zat yatawaffakum. Mematikan siapa Allah pada kalian. Akan tetapi aku hanya menyembah kepada Allah, zat yang mematikan kepada kalian. Karena apa? Yang punya hak untuk mematikan adalah Allah. Yatawaffakum, mematikan kepada kalian semuanya. Bukannya dimatikan saja. Setelah mati nanti, Allah akan memberikan balasan amal yang mereka lakukan. Amal yang kalian lakukan. Wa umirtu, dan diperintah aku, Nabi Muhammad, an akuna, agar ada aku, minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman. Aku diperintah oleh Allah agar menjadi orang-orang yang beriman. Wa an akim, dan menetapkanlah engkau Muhammad wajhaka, pada wajah engkau, lidini, pada agama, hanifan, dengan condong. Wahai Muhammad, tetapkanlah wajahmu pada agama dengan condong. Jadi hanya agama Islam, hanya menyembah kepada Allah zat yang esa. Condong itu ya fanatik. Kalau tidak itu tidak. Hanif namanya. Wala takunana, dan sungguh jangan ada engkau Muhammad minal musyrikin, dari orang-orang yang menyekutukan. Kamu jangan termasuk orang-orang yang menyekutukan. Menyembah pada Tuhan selain Allah. Berhala yang tidak bisa memberikan manfaat maupun madorot. Wala tad'u, dan jangan menyembah engkau Muhammad min dunillah, dari selain Allah. Engkau Muhammad dilarang atau tidak boleh menyembah Tuhan selain Allah. Ma apa-apa, berhala maksudnya, lain fauka, tidak memanfaati apa ma pada engkau Muhammad. Wala yaduruka, dan tidak memelaratkan apa ma pada engkau Muhammad. Sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat maupun madorot. Fa'in fa'alta, maka jika mengerjakan engkau Muhammad, mengerjakan menyembah Tuhan selain Allah, fa'innaka, maka sesungguhnya engkau Muhammad, idzan, ketika itu, minaz zalimin, termasuk orang-orang yang zalim. Kalau itu kamu lakukan, wahai Muhammad, menyembah Tuhan selain Allah, kamu termasuk orang-orang yang zalim. Wa iyam saska, dan jika menimpakan pada engkau Muhammad sopo Allah bidurin, dengan kemelaratan, fala kashifa, maka tidak ada yang menghilangkan, lahu, pada durrin, illa huwa, kecuali Allah. Wa iyuridika, dan jika menghendaki sapa Allah pada engkau Muhammad bi khairin, dengan kebaikan, fala radda, maka tidak ada yang menolak, li fadlihi, pada keutamaan Allah. Jika Allah menimpakan dur kepada engkau Muhammad, keadaan melarat, ekonomi berat, badan sakit misalnya, maka tidak seorang pun yang bisa menghilangkannya, kecuali hanya Allah saja. Sebaliknya, jika Allah memberikan kebaikan kepada engkau Muhammad, padanya sehat, rezekinya lancar misalnya, maka tidak seorang pun bisa menolak pada keutamaan Allah. Dan ini sesuai dengan firman Allah yang lain, ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsikalaha wa ma yumsik fala mursilalahu mim ba'di. Jadi kalau Allah sudah buka rahmatnya, maka tidak ada orang bisa menahannya. Dan kalau sudah menahannya, maka nggak ada orang bisa memberikannya.
yusibu menimpakan sapa Allah bi dengan fadli man pada orang yasau yang menghendaki sapa Allah min ibadi dari hambanya Allah. Jadi Allah memberikan fadlnya itu, kebaikannya itu hanya kepada hamba yang Allah kehendaki. Wa huwa dan Allah Al-Ghafur, zat yang Maha Pengampun, Ar-Rahim, lagi Maha Penyayang. Qul, berkatalah engkau Muhammad, ya ayuhan nas, wahai manusia. Penduduk Mekah waktu itu, qad ja'akum, sungguh datang pada kalian opal haqqu, kebenaran. Wahai manusia, kebenaran telah datang kepada kalian. Nabi Muhammad yang membawa wahyu Al-Quran. Mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Faman, maka barang siapa, ihtata, yang mengambil petunjuk siapa orang, fa innama yahtadi, maka sesungguhnya mengambil petunjuk siapa orang, linafsihi, manfaat bagi dirinya orang. Di barang siapa mau mengambil petunjuk, dia mau iman kepada Allah dan Rasul-Nya, dia menyembah kepada Allah, mengesahkan kepada Allah, maka manfaat bagi dirinya. Waman, dan barang siapa, dola yang sesat siapa orang, dia tidak mau menerima hidayah itu, fa inna ma yadillu, maka sesungguhnya sesat siapa orang, alaiha, berat atas dirinya orang. Kalau dia tidak bisa menerima, dia menolaknya, syirik dia tetapi, dia mendustakan, dia menentang pada ayat-ayat yang ada, maka memberikan kepada dirinya sendiri. Wa ma'ana, dan tidak ada aku, Nabi Muhammad, alaikum, atas kalian, biwakil, orang yang diserai. Aku enggak diserai untuk kalian semuanya. Untuk wa ma'ana alaikum biwakil, ini mansuh, nasihnya Saif. Tapi dan mengikutilah engkau Muhammad, ma pada apa-apa yuha, yang diwahyukan apa ma ilaika pada engkau Muhammad. Wasbir, dan sabarlah engkau Muhammad. Jadi apa yang telah diwahyukan kepada engkau Muhammad, ikuti dan sabar. Ada tantangan apa saja, sabar. Hatta yahkuma, sehingga menghukumi sapa Allahu, Allah. Sampai Allah menentukan hukumnya. Ketika sudah kuat, Allah perintah untuk memerangi kepada mereka yang tidak beriman. Itu hukum dari Allah. Dan nantinya kemenangan ada pada orang iman, kekalahan ada pada orang kafir. Wa huwa, dan Allah khairul hakimin, sebaik-baiknya zat yang maha menghukumi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Ayat mutasyabihat. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Jadi enggak ada yang tahu artinya kecuali hanya Allah. Kitabun kitab, maksudnya ini adalah kitabun kitab. Uhkimat, yang dijadikan hukum. Opo ayatuhu, ayatnya kitab. Jadi ayat kitab ini bisa dijadikan sebagai sandaran hukum, sebagai pedoman hukum. Tsumma, kemudian fusilat, diterangkan atau diperinci opo ayat. Miladun hakimin, dari sisinya zat yang menghukumi, khobirin, zat yang waspada. Kemudian diterangkan, diperinci tentang hukum-hukumnya, tentang syariat-syariat, juga ada cerita-cerita, diperinci semuanya. Itu dari Allah, zat yang maha menghukumi juga maha waspada. Allah tak butuh, bahwa jangan menyembah kalian illallah, kecuali Allah. Yang intinya bahwa kalian semuanya itu tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah saja. Innani, sesungguhnya aku Nabi Muhammad, lakum, untuk kalian, minhu, dari Allah, nadhirun, orang yang menakut-nakuti,
wa basyir, dan memberi kabar gembira. Jadi tugas saya untuk kalian, tugas saya dari Allah untuk kalian adalah menakut-nakuti dan memberi kabar gembira. Kalau tidak mau beriman, diancam siksa. Kalau mau beriman, dapat pahala surga. Itu tugas saya. Wa anistaghfiru, dan mintalah ampun kalian, Rabbakum, pada Tuhan kalian. Di kalian supaya selalu mohon ampun kepada Tuhan kalian. Tsumma tubu, kemudian taubatlah kalian, ilai, pada Allah. Taubat kepada Allah. Ketika berbuat salah, dia menyatakan taubat kepada Allah. Walam yusiru ala ma fa'alu. Setelah itu tidak lagi mengerjakan kesalahan yang telah dia lakukan. Kalau mau melakukannya, yumatiku, maka memberi kesenangan sapa Allah pada kalian, mataan, dengan kesenangan hasanan yang baik. Ila ajalin, sampai waktu musaman yang ditentukan. Kalau mau mohon ampun, mau bertobat, Allah akan memberikan kesenangan dengan kesenangan yang baik waktu di dunianya sampai waktu yang ditentukan, sampai meninggal dunia. Wa yu'ti, dan akan memberi sapa Allah kulladzi fadlin, tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan, fadlahu, pada keutamaannya Allah. Jadi Allah memberikan tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan, dalam arti dalam amalnya itu dia bisa mengepolkan amal ibadahnya, Allah akan berikan kefadolannya. Di hambanya yang beribadah, tertib, semangat, kalau salah mau bertobat, Allah berikan fadolnya untuk dia. Wa in tawallaw, dan jika berpaling kalian, gak mau bertobat, fa ini, maka sesungguhnya aku Nabi Muhammad, akhafu, mengkhawatirkan aku, alaikum, atas kalian, azab yaumin, pada siksa hari kabirin, yang besar, yaitu hari kiamat. Tapi kalau kalian berpaling, tidak mau bertobat ketika berbuat salah, tidak mau beriman, saya mengkhawatirkan siksa di hari besar nanti itu menimpa kepada kalian. Itu di hari kiamat. Ilallah, pada Allah, marjiukum, tempat kembali kalian. Jadi tempat kembali kalian, finishnya kalian nanti menghadap kepada Allah. Wa huwa, dan Allah ala kulli syai', atas segala sesuatu, qadirun, kuasa. Allah kuasa atas segala sesuatu. Bagi Allah semuanya mudah. Inna dzalika 'alallahi yasir. Semuanya bagi Allah itu mudah. Ala, ingatlah, innahum, sesungguhnya mereka, yatnuna, merahasiakan mereka, sudurahum, pada dada mereka, liyastakhfu, agar merahasiakan mereka, minhu, dari Allah. Jadi mereka itu menutupi dadanya dengan wajahnya. Dia dingklu itu. Nah, apa dingklu itu? Dingklu itu ya menundukkan kepalanya itu. Ya tujuannya untuk merahasiakan dari Allah. Itu saking apa? Saking ya bodohnya mereka. Perasaannya ketika dia seperti itu, Allah nggak melihatnya. Ala, ingatlah, hina yastaghsyuna, ketika menutupkan mereka, siyabahum, pada pakaian mereka. Ya'lamu, mengetahui sapa Allah, ma, pada apa-apa, yusirun, yang merahasiakan mereka. Wama, dan pada apa-apa, yu'inun, yang menampakkan mereka. Ketika mereka menutupkan pakaiannya, tutupan begitu, Allah tetap tahu pada apa yang mereka rahasiakan dan yang mereka tampakkan. Innahu, sesungguhnya Allah, alimun, mengetahui, bidzati sudur, dengan keadaan hati. Allah tahu apa yang tersimpan di dalam hati. Kalau dalam hadisnya itu, jadi unasun kanu yastahyuna ayatakhallau
fayufduna ila sama. Jadi orang-orang itu ketika mereka buang hajat itu di tempat yang sepi, telanjang bulat itu, mereka merasa malu kalau terlihat. Sehingga mereka menutupkan dengan pakaiannya. Dikiranya Allah itu tidak tahu. Dan juga ada yang ayyujami'u nisa'ahum fayufdu ila sama fanazala dzalika fihim. Jadi waktu mereka menyimak ditutup dengan pakaiannya itu, dikiranya Allah tidak tahu. Semuanya itu bagi Allah itu jelas, nggak ada yang tersimpan, kelihatan semuanya. Karena apa? Allah itu bahkan mengetahui keadaan dada. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah selalu paring manfaat dan barokah. Itulah para bapak, para ibu, para jamaah semuanya. Barangkali apa yang saya sampaikan ada kekurangannya, ada kekhilafannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.